Siap, Rat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita bersyukur bisa ketemu di third session di pertemuan yang ketiga dari rangkaian kursus kita berkaitan dengan Islamic Inheritance ya, atau pewarisan Islam. Topik yang ketiga ini kita langsung ke praktis berkaitan dengan bagaimana kita menghitung waris. Nanti kita bagi beberapa tahapan atau bagian ya. Seperti yang sudah Ustaz sampaikan di awal, bagian-bagian itu bisa kita lihat seperti pertemuan yang pertama Anda sampaikan. Misalnya kita menghitung bagaimana waris dari ibu bapak. Mohon dicatat ini, ibu bapak itu adalah ibu bapaknya si mayit ya. Begitu pula pertemuan berikutnya kita akan menghitung suami istri atau si mayit secara langsung yang di antara mereka ada yang meninggal, bisa suami atau bisa istri, bisa juga di antara keduanya. Ya, karena kita bisa lihat sekarang ada di antara manusia yang mereka juga bersamaan meninggal. Oke, sebelum Ustaz lanjut, kita buka dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemudian yang ketiga, setelah suami istri, ini urut-urutannya ya, kita menghitung waris anak ya. Nah, anak itu anaknya siapa? Tentu anaknya si mayit. Ya, bisa laki, bisa perempuan saja, bisa juga laki-laki saja, atau keduanya ya. Kemudian yang keempat, kita menghitung waris saudara kandung ya. Saudara kandung ini adalah posisi saudara kandungnya adalah saudara kandung si mayit ya. Kemudian yang kelima, kita bisa menghitung waris kalalah. Kenapa ini saya pisah kalalah? Kalalah itu secara spesifik adalah waris, yaitu di antara pewaris mereka tidak memiliki anak. Nah, bisa jadi ketika mereka tidak memiliki anak, mereka juga tidak memiliki saudara kandung. Nah, posisinya ini seperti apa? Nah, inilah nanti beberapa hal yang bisa kita lihat. Sekalipun dalam konteks praktis di Indonesia, kita bisa lihat nanti ada misalnya ada bagian waris pengganti misalnya, bagaimana posisinya. Kemudian juga bagaimana kondisi pewaris yang itu mereka-mereka yang tidak digolongkan sebagai ahli waris, misalnya seperti anak angkat ya. Nanti kita bahas di akhir-akhir. Oke, kita masuk di slide secara khusus di tema kita di pertemuan yang ketiga berkaitan dengan bagaimana kita menghitung waris bapak ibu atau orang tua mayit ya. Oke, yang pertama kita fokus di ayat ini. Kalau ditanya nanti mana pedoman yang berhubungan dengan bagian waris bapak atau ibu dari si mayit ya. Kita bisa lihat nanti di dalam Al-Quran secara khusus disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa ayat 11 atau ayat 11 ya. Oke, dalam ayat ini kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba bantu Ana Davi dibaca, Davi. Tafadhol Davi dibaca. Oh ya. Tafadhol Davi. A'udzu bil Ya. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha. Baik, coba Ana bantu untuk mengulangi bacaan tadi berkaitan dengan terjemahan ya. Ustadz ingin buktikan di ayat-ayat waris itu tidak ada ayat-ayat yang mutasyabihat ya, tidak ada satu kata pun yang membuat kita menjadi bingung. Oleh karena itu, kita ingin menyampaikan dalam pertemuan ini bahwa betapa sebenarnya Allah begitu jelas dalam menjelaskan hukumnya berkaitan dengan Islamic Inheritance Law atau hukum pewarisan Islam ya. Jadi antum semua harus betul-betul bisa menyampaikan kepada masyarakat bagaimana ayat-ayat waris itu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kalimat yang pertama di awalil kalimah wali abawaihi, dan bagi dua orang ibu bapaknya, jadi ibu bapak si mayit, likulli wahidin minhuma, setiap dari mereka atau setiap salah satu dari mereka, as-sudus mendapat 1/6 mimma taraka in kana lahu walad. Nah, ketika si mayit meninggalkan anak, ya ini kata-kata di sini, ya antum bisa lihat itu. Hu ini bermakna adalah si mayit, ya. Ketika dia punya anak atau meninggalkan anak, maka bagian setiap dari ibu bapak si mayit atau kedua orang tua dari si mayit, mereka mendapat bagian 1/6. Ya, kemudian dilanjutkan, bagaimana kalau mereka tidak punya anak? Dijelaskan oleh Allah keadaan yang kedua. Fa illam yakul lahu walad, maka ketika si mayit tidak memiliki anak, wa warisahu abawahu fali ummihi as-sulus, maka bagian waris dari kedua ibu bapak, bisa dilihat dari sini, itu disebutkan di dalam Al-Quran fali ummihi as-sulus, maka bagi ibu si mayit itu mendapatkan 1/3. Di sini Allah tidak menyebutkan bagian dari bapak. Maka cara memahaminya seperti yang saya sampaikan dulu, pertemuan di awal, ketika ahli waris tidak disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran, maka digolongkan dia ahli waris apa? Ada yang bisa bantu? Kita ada ahli waris, yang pertama ahli waris ashabul furud, yang kedua ada asobah, ya. Ya. Bedanya asobah dengan ashabul furud, kalau asobah itu bagiannya tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Kalau dia ashabul furud, bagiannya disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Ya, dalam konteks ibu bapak, tentu perlu catat, itu ada dua keadaan. Ya, satu, keadaan ketika si mayit tidak meninggalkan keturunan, maka ibunya mendapat 1/3, bapak si mayit posisi sebagai asoba, ya. Tetapi ketika si mayit meninggalkan anak, maka posisi dari kedua ibu bapak si mayit masing-masing mereka mendapatkan 1/6.
Nah, saya lanjutkan di sini. Sebenarnya ada keterangan berikutnya nanti berkaitan dengan bagian dari saudara kandung si mayit ya. Tapi oke, kita baca saja, tapi nanti kita fokusnya kepada waris ibu bapaknya si mayit ya. Tapi dalam ayat ini memang berhubungan ketika si mayit tidak memiliki anak atau waris dalam keadaan kalala. Nah, kita baca saja ya. Fa in kana lahu ikhwatun, maka jika si mayit itu ada saudara kandung atau akhun syakik ini ya, fali ummihi as-sudus, maka ibu dari si mayit dia bagiannya berubah lagi menjadi seperenam. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audai. Nanti di sana ya. Setelah ditunaikan wasiat dan hutang. Ya, jadi ada 3 keadaan berkaitan dengan waris ibu dan bapak dari si mayit. Bagian-bagiannya ya, ini mohon dicatat sehingga nanti kita bisa menemukan bahwa ada 3 keadaan berkaitan waris atau bagian dari ibu bapak dari apa yang ditinggalkan oleh anaknya atau si mayit ya. Lanjut di slide berikutnya. Nah, bagaimana pembagiannya? Kita bisa lihat di sini nanti. Ya, pembagian waris dari ibu bapak ketika pewaris tidak mempunyai anak, maka bagian masing-masing kita bisa lihat di sini Tapi ya. aku enggak lah sampai entok loh. Kita Mau. bisa lihat di sini. Nah, bagiannya Beda mbak, soalnya enggak ada celupe. Agak ini ya mbak. berikutnya kita bisa lihat lagi Tolong di-unmute. cepat ya. Oke. Nah, kemudian ketika pewaris tidak memiliki anak, maka bagian ibu dan bapak ini bisa menjadi beda ya. Pokoknya ketika tidak ada anak, bapak itu posisinya adalah asobah. Gampangnya begitu. Ibu bisa 2 bagian ya. Ketika tidak ada saudara kandung, maka bagiannya 1/3. Tapi ketika ada saudara kandung, maka bagiannya 1/6. Ya, sama seperti posisi ada anak. Ya, di sini lanjut, kita bisa lihat di slide berikutnya. Ini soal yang bisa dikerjakan, tafadhol. Bisa dikerjakan dari soal ini. Silakan bisa dicoret-coret dari bagian tadi, ini contoh. Nanti kita bahas ya, sedikit demi sedikit. Misalnya Ahmad meninggal dunia pada tahun 90. Ya, ini meninggalnya udah lama tapi baru bagi warisnya sekarang-sekarang ini. Terkadang begitu terjadi di masyarakat, mereka baru bagi waris itu ketika baru sekarang-sekarang ya. Meninggalkan harta waris 320 juta. Jadi ketika ada soal disebutkan harta waris, jadi ini harta betul-betul harta waris ya. Tapi ketika ada soal nanti atau masyarakat yang menyebutkan ini meninggalkan harta, maka perlu diteliti dulu. Kita ada namanya verifikasi harta waris. Yang perlu diingat ya. Dicek dulu bagaimana posisi harta gonogininya, kemudian adakah harta bawaan dari di antara kedua mereka, ya, apakah betul-betul itu menjadi harta si mayit atau bukan. Ya, ke sana. Oke, berikutnya kita bisa lihat kalau disuruh membuat selisih silsilah, maaf ya, kita bisa lihat dari case yang tadi itu. Mohon di back lagi seperti yang slide yang sebelumnya. Ya, maka yang menjadi urutan kita itu adalah yang pertama, buatlah silsilah keluarga si mayit dengan struktur ahli waris yang dilihat dari soal ini. Nah, nanti bikin struktur seperti yang Anda sebutkan di sini ya. Misalnya pertama kali dudukan si mayit itu sebagai suami istri ya. Apapun posisi mereka, dudukan mereka pertama kali sebagai suami istri. Ya, sebagaimana ada di sini. Jadi bisa dilihat
Kemudian setelah kita mendudukan suami istri, maka dudukanlah kedua ibu bapaknya itu adalah posisinya ada di si mayit. Nah, gambar atau warna yang hitam ini. Tarik dia ke atas. Ya. Dia tarik ke atas. Kemudian di sini menjadi gambar ibu bapak. Ya. Di sininya bapak. Kemudian yang kotak itu kita istilahkan itu menjadi ibu dari si mayit. Kita bisa lihat di sini. Kemudian kalau sudah, kenapa ini menjadi penting? Karena kalau kita tidak dudukan seperti ini, bagaimana dengan status kedua ibu bapaknya dari istri? Kan bukan si mayit. Nah, disinilah mohon dicatat, dalam berbicara kewarisan, ingat kata-kata si mayit, itu rumus. Antum harus betul-betul mencatat kata-kata si mayit untuk tidak bingung. Karena kalau kita tidak menggunakan kata itu menjadi bingung. Nah, ini anaknya siapa? Ini orang tuanya siapa? Maka jawabannya orang tuanya si mayit. Nah, untuk memperjelas, inilah silsilah. Di bagian yang ke bawah, yang kedua, ketika suami istri, maka dia ada anak. Di sini anak laki-laki, kemudian di sini anak perempuan. Ya, cara menggambarnya begitu. Berapapun jumlah mereka ahli warisnya, maka buatlah silsilah keluarga ini untuk memudahkan jalur-jalur mereka. Ya, kalau kita berbicara hadis, ini umpama seperti kita mempelajari sanad hadis, ya. Bagaimana urut-urutannya dari Nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'in. Nah, begitulah kita di sini berkaitan dengan kewarisan. Insya Allah gampang ya. Jadi nggak ada kesulitan. Slide berikutnya. Dari pertanyaan tadi kita bisa lihat, kita coba cek ya. Lanjutannya, nah ini ahli waris, kita bisa cek dulu siapakah ahli waris yang menerima. Jadi ibu bapak, kemudian istri, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Mengapa ini menjadi penting? Agar kita menyampaikan kepada masyarakat betul-betul jelas. Mengapa ibu bapak itu menerima? Karena disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11. Mengapa istri dia menerima? Karena istri juga disebutkan yang berhak menerima waris disebutkan dalam Al-Quran ayat 12. Kemudian laki-laki dan perempuan, dia posisinya disebutkan dalam Al-Quran. Tapi tidak disebutkan secara langsung karena posisinya sebagai asobah berdasarkan hadis Nabi. Ya, demikian ya. Ya, pada intinya nanti ini menjadi penting, sederhana, tapi dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, lanjut. Kita bisa lihat lagi. Ini soal yang kedua. Soal yang tadi itu bisa dihitung ya berapa bagiannya. Tafadhol nanti bisa disampaikan di grup sebagai ya koreksi dari Ana secara langsung untuk bagaimana kita bisa menghitung bagiannya. Nah, di soal yang kedua kita bisa lihat ya ini ada perbedaan di sini bagian ibu bapak, tapi pada posisinya pewaris tidak punya anak. Ya. Nah, coba bikin silsilahnya di sana. Ya. Pertama kali buat silsilahnya dulu, kemudian siapa yang mendapat harta waris dan siapa yang tidak mendapat, kemudian berapa harta waris masing-masing. Nah, ini urutan pertanyaan ketika nanti kita menyampaikan kepada masyarakat ya berkaitan dengan bagaimana distribusi atau pembagian harta waris. Coba langsung kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, buatlah silsilahnya, kita buat sekarang. Dudukan sebagai suami istri dia. Nah, inilah posisi dari saudara kandung. Saudara kandung si mayit itu dia sejajar sama dengan si mayit. Nah, silsilahnya lihat. Ya. Ingat kata-kata si mayit, karena dia adalah bagian dari si mayit, maka dudukan dia di si mayit.
Di sini garisnya sejajar ya, saudara kandung. Di atasnya ibu bapak. Kenapa tidak ada anak di bawah? Karena dia tidak meninggalkan anak. Jadi nggak usah digambar. Caranya demikian. Oke ya, ini ada 2 contoh silsilah yang anak kira antum harus benar-benar diingat. Karena nanti case-case itu bisa beraneka ragam ya. Kalau di sini kan kita bisa contoh sederhana, tapi nanti terjadi di masyarakat beraneka ragam. Oke, berikutnya kita masuk di slide berikutnya. Nah, kita cek bagaimana ahli waris dia sebagai penerima. Nah, jadi di sini posisinya tidak ada yang tertolak di sini karena posisinya adalah mereka yang semuanya berhak menerima waris ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Oke, berikutnya kita bisa lihat lagi. Ini soal yang keempat. Masya Allah. Antum nanti bisa mengerjakan soal lumayan banyak ya, tapi di pertemuan ini nanti kita dialog saja. Soalnya dikerjakan di rumah, kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, karena nanti ketika kita membahas ibu bapak, itu berhubungan juga bagian dari istri atau suami, bagian dari anak, bagian saudara kandung. Ini Anda sampaikan contoh case-case yang ada berkaitan dengan kewarisan ya. Contoh yang berikutnya, ini ada contoh yang lebih ragam lagi posisi dari ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris ya. Di sini ada ahli warisnya istri, ibu bapak, 5 anak, laki-laki, 3 anak perempuan. Ya, ini subur keluarganya ya. Kita lihat coba struktur di silsilahnya. Tetap pertanyaannya sama 3 itu. Coba kita lihat pertama, dudukan dulu suami istri, kemudian ibu bapak di atas nasi mayit. Nah, oke. Nah, posisinya dia di sini anak tadi jumlahnya tinggal ditambah aja ya. Di sini kan kurang nih, harusnya ditambah. Ini tambah lagi posisinya atau langsung aja di sini jadi 5 lah. Tulis di sini 5, di sini 3. Nggak apa-apa ya. Jadi itu tidak ada masalah. Yang penting kalau nanti membagi kepada masyarakat ditulis secara jelas sehingga betul-betul keluarga semua mengetahui di mana posisi ahli warisnya di dalam struktur silsilah keluarga. Oke, berikutnya kita bisa lihat. Nah, ini siapa yang berhak menerima? Ya, di sini ibu bapak, istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Ini posisi dari keadaan yang ketiga, semuanya masih menerima. Intinya semua tidak usah menghafal itu, tinggal ketahui saja di surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, kemudian 176. Ya. Kita bisa menjalankan silsilah keluarga seperti ini. Oke, berikutnya kita bisa lihat ya. Saya kira itu dari contoh-contoh case nanti bisa ditulis di sana. Sekarang kita coba dialog ya. Silakan semua bisa di-unmute. Kita bisa dialog dari tadi yang sudah saya sampaikan. Kita ada tadi soal-soal ya dijawab di rumah, kemudian disampaikan di grup, nanti kita bahas. Oke, silakan open question ya. Dikembalikan kepada semua. Silakan Davi, ada pertanyaan? Baik, Kak, terima kasih. Jadi Ya. mungkin yang jadi pertanyaan saya dengan kawan-kawan semua, terkait dengan pembagian ini ya, kita kan pastinya sami'na wa ta'na dengan pembagian yang telah Allah tetapkan. Nah, mungkin ada maksud lain atau hikmah dibalik mengapa anak dari si mayit itu mendapatkan asobah ketika ibu bapak si mayit itu masih ada. Sedangkan ibu bapaknya itu mungkin sudah terbagi.
hanya saja anaknya mendapatkan asobah atau mungkin sisa. Gitu, Ustaz. Baik, pertanyaannya bagus. Cara jawabnya adalah semua berkaitan dengan hukum waris karena hukum ini bisa digolongkan bagian dari akidah yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian juga bisa berkaitan dengan hukum yang muhkamat, ya. Sehingga kita sami'na wa ata'na. Kita bisa lihat dari asbabun nuzul turunnya ayat-ayat berkaitan dengan pewarisan. Di zaman Nabi, bagaimana di antara mereka membagi hanya bagian laki-laki saja. Kemudian diluruskan dalam Al-Quran bahwa bagian waris itu pola distribusinya kepada laki-laki dan perempuan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmahnya berkaitan dengan kewarisan ini bahwa pewarisan Islam ini meminimalisir terjadinya harta waris dimiliki oleh salah satu ahli waris saja ke sana, sehingga terjadi distribusi secara proporsional yang menjadi hak bagi pewaris, bagi ahli waris, ya. Itu di sana cara kita untuk melihatnya. Ya, begitu ya, Davi. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan dalam distribusi harta waris itu berdasarkan petunjuk Allah. Kemarin sudah Anda sampaikan ayatnya ya, yang Allah menantang betul di ayat 11, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyukum aqrabu lakumun naf'a. Ya. Selamat bergabung Pak Haryanto. Bisa gabung Pak? Ya, bisa gabung ya. Alhamdulillah. Ini saya kenalkan Pak Hari. Ini adik-adik ini tersebar di berbagai provinsi. Mereka yang ingin menjadi ahli-ahli waris. Ini pengembangan nanti mendampingi masyarakat. Nah, ini adik-adik, ini saya kenalkan Pak Hari ini beliau orang yang berpengalaman di keuangan, yang sekarang bergabung bersama Ustadz di Berkah Fintech Syariah. Ya, jadi bisa saling sapa nanti. Masya Allah. Jadi beliau mau bergabung ya. Yang lain harus semangat ya. Pak Hari ini sudah masih muda ini ya, bergabung dengan kita. Lanjut ya Pak. Kita Oke, lanjut. silakan. Ya. Silakan. Baik, dari pertanyaan tadi, oleh karena itu ada satu riset yang diteliti oleh dalam satu kajian disertasi. Mereka melihat adanya persoalan waris sampai saat ini muncul dalam kehidupan masyarakat karena mereka mendistribusikan bagian warisnya tidak sesuai dengan kewarisan Islam. Nah, oleh karena itu, pijakan mana ya kembalikan kepada Allah. Tadi ya, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyukum aqrabu lakum. Bapak-bapakmu, anak-anakmu, sesungguhnya mereka tidak mengetahui mana yang lebih memberikan manfaat. Ya, ke sana ya. Itu Davi sepintas nanti untuk ketika ada pertanyaan di masyarakat berkaitan dengan demikian. Jadi insya Allah kalau kita pijakannya ada, yaitu konsep kewarisannya, insya Allah terbebas dari mengikuti keinginan mana di antara manusia yang lebih menguntungkan. Ya, insya Allah akan membantu kita bagaimana meminimalisir konflik di dalam pembagian waris. Ini ada lagi yang lain? Saya persilakan. Selain Davi, tafadhol. Berarti kalau
tidak memiliki anak, berarti saudara dari mayit itu mendapatkan waris ya Ustaz? Ya, pertanyaan dari Arya. Kenapa saudara kandung mendapatkan bagian harta waris? Jawabannya, gimana jawabannya? Ini Sebagai dalam anak, konteks dia betul. mendapatkan dalam konteks tidak memiliki anak berarti Ustaz. Ya, ketika pewaris tidak memiliki anak, maka saudara kandung itu dapat. Oh, Ya, dari mana petunjuk itu? Di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11. Nah, oleh karena itu pernah Ustaz sampaikan kemarin, tolong dipahami di awal-awal, mungkin kita menghafal dulu ayat itu sebagai penguat. Karena buat semua antum di sana, agar kita bisa dipercaya dan diakui oleh masyarakat, maka pahami betul secara baik ayat-ayat yang berkaitan dengan kewarisan, kemudian respon secara mudah, sehingga meyakinkan bahwa kita adalah orang yang ahli di bidang kewarisan. Kemudian yang ketiga, sampaikan secara jelas sebagai respon yang cepat untuk menyelesaikan persoalan mereka. Ya, enggak banyak ilmunya, hanya sepintas saja. Surah An-Nisa ayat 7 sampai dengan ayat 14 ditambah 176 penjelasan berkaitan dengan kewarisan kalala. Ya, itu ya, Arya. Jadi semua jawabannya kita arruju ilal Quran. Ya, kita back to Quran. Jadi semua ke sana. Oke, gitu ya Arya ya. baik Ustaz, syukron. Ya, yang lain terpotong. Minan Nisa, Pak Hari, barangkali. Bagus, bagus. Nah, lanjut Pak ya. Yang Ya, lain, ya. nanti materinya di-share Pak Hari. Ya, saya share Ya. di Pak Hari, nanti saya masukin di grup. Oke. Nah, kita ikut nanti Pak. Yang lain tafadhol. Paul Faizatul, ada? Justri, mana Justri? Ya, dari case yang tadi, yang jelas dari surah An-Nisa ayat 11 berkaitan dengan ibu bapak saja, kita menemukan model-model kondisi bagaimana keluarga-keluarga itu sendiri ya. Nah, itu luar biasa tuh. Kalau kita mau menulis buku, coba nanti tulis buku bagaimana penyelesaian kewarisan dari setiap persoalan keluarga. Wah, itu luar biasa itu. Ya, sangat ditunggu itu buku seperti itu sebenarnya. Ya. Oke. Marwah, mana Marwah? Nah, tafadhal Marwah. Hadir, Ustaz. Silakan. Coba kalau tidak ada, kembali ke soal tadi. Coba dipersilakan untuk mengerjakan soal tadi ya. Sambil kita tunggu. Coba back PowerPoint-nya. Yang soal tadi. Sebentar ya, kita back ke soal tadi. Ya, coba kita mundurkan dulu. Lagi ke atas lagi. Sebentar. Mana PowerPoint-nya? Oke. Bentar, coba Anda yang kembalikan ya. Nah, di soal-soal tadi. Nah, ini coba. Coba bisa
lihat salah satu soal ini. Kira-kira berapa bagian dari ibu? Cara menyelesaikannya gimana? Berarti karena itu sudah jelas ada harta waris, maka bagian dari ibu bapak, karena di situ ada anak dan perempuan, Seperenam. maka langsung ibu Seperenam, bapak Ustaz. mendapat bagian maksudnya seperenam. Ya, seperenam dikali 320. Nah, caranya begitu. Jadi tinggal kita langsung saja ya. 1/6 dikali 360. Kira-kira berapa itu hasilnya? 33. Ya, 320 dibagi 6 ya. Ya, sederhana sekali sebenarnya ya. Jadi masing-masing dari ibu bapak itu bagiannya adalah mereka 1/6. Berapa bagian dari istri karena ada anak? Istri bagiannya dapat 1/8, Ustaz. ya 1/8. Berarti berapa? 1/8 dikali 320. 320. Ke sana ya. Nah, sisanya itu menjadi bagian anak laki, anak perempuan. Nanti bertahap saja ya. Nanti bagian laki perempuan karena dia asobah, maka rumusnya itu, ini sambil dicatat ya, sekalipun nanti kita ada pertemuan untuk itu. Maka gunakan rumus lizzakari mislu hazzil unsayain. Jadi bagian laki-laki itu adalah 2 bagian dari bagian perempuan. Jadi banyak yang terjadi di masyarakat, bagian laki-laki dan perempuan itu dipermasalahkan tidak adil, padahal itu untuk membagi posisi asobah. Itu rumusnya. Ya, kebanyakan kita terjebak di posisi itu. Padahal kemarin sudah Ustaz sampaikan bahwa kewarisan Islam, pola distribusinya itu dia bilateral. Dibagi kepada laki dan perempuan, berapa besaran bagian mereka? Jawabannya adalah secara proporsional. Bisa jadi mereka dapat bagian, bisa jadi mereka tidak mendapat bagian, tergantung posisi mereka sebagai apa. Nah, itu ya. Wah, ini kalau kita pahami konteks seperti ini luar biasa ya. Ya, kita betul-betul ini rumusnya sudah dikeluarkan semua sama Ustadz agar betul-betul adik-adik jadi ahli semua ya. Masya Allah, kalau kita sudah ahli, kita akan banyak memberikan manfaat kepada masyarakat dan insya Allah kita punya amal soleh yang berlebih ya. Ini yang mohon diingat dan dicatat betul ya. Oleh karena itu adik-adik harus betul-betul bekerja keras ya. Kemarin contoh misalnya 6 hari Ustadz ikut kegiatan madrasah pendidikan di MUI Pusat ya. Kita pakai online juga. Ketua dari Majelis Pendidikan di MUI beliau mengatakan betapa pentingnya ilmu kewarisan. Alhamdulillah kita beruntung, sekalipun anak muda kita sudah berpikir bagaimana pentingnya untuk menguasai ilmu kewarisan dan membantu masyarakat. Wah, ini luar biasa. Ya, ini contoh-contoh dari case-nya. Sederhana kan cara bagiannya kan? Ya. Case yang berikutnya kita bisa lihat di soal yang berikutnya. Kita coba dalami pelan-pelan ya. Untuk membuat silsilah sudah ngerti ya semua? Kalau saya tanya, Davi, membuat silsilah sudah ngerti ya? Sudah ngerti ya buat silsilah kayak gini? Nah, ini pelajaran psikologi sederhana sebenarnya. Ya, sekarang coba case yang kedua, kira-kira berapa bagian ibu bapak nih? Kan tidak ada anak. Ibu bagiannya berapa tadi? Kalau tidak ada anak? 1/3. 1/3. Tapi kalau ada saudara kandung dari si mayit, maka bagiannya 1/6, Zat. Ya.
Jadi ketika si mayit itu tidak ada anak tetapi dia ada akun, ada saudara kandung, maka ibu bagiannya dia back kepada 1/6 lagi. Ya, jadi ke sana ya. Tetap ayatnya sama, surah An-Nisa ayat 11. Nah, makanya harus peka betul ya. Oleh karena itu kita harus tahapannya ada memverifikasi betul bagaimana ahli waris dari si mayit ya. Kita sisihkan betul mana yang betul-betul ahli waris dan mana yang betul-betul tidak atau bukan dari ahli waris. Nah, ke sana ya. Oke, dalam konteks ini kalau ibu 1/6 bagiannya berapa? Berarti 120 dikali 1/6. Berarti bagiannya berapa? 20 juta. 20 juta. Istri gimana? Kalau tidak ada anak, bagiannya berapa? Sekalipun nanti 1/4. ini 1/4 ya. Sebagaimana surah An-Nisa ayat berapa? 12. 12. Nah, saudara kandung bagaimana nih? Ada laki-laki dan perempuan ya. Nah, karena mereka posisinya adalah disebutkan juga dalam Al-Quran, masing-masing dari laki dan perempuan itu bagiannya adalah 1/6. Maka mereka dudukan posisinya langsung saja dibagi. Nah, Bapak kan nggak ada disebutkan nih sebagai asoba. Caranya begitu. Asoba itu adalah menerima harta sisa. Setelah yang lain dibagi, maka sisa dari hartanya itu diserahkan kepada asoba atau ahli waris yang ketentuannya yang disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Ya, demikian ya. Jadi semua case-case yang ada berkaitan dengan kewarisan kita bisa respon secara baik. Ya, kalau betul-betul sudah memahami dan menguasai tadi ayat Al-Qur'annya surah An-Nisa ayat 11 ayat 12. Oke. Case yang berikutnya yang terakhir kita bisa lihat tadi. Coba yang terakhir. Nah, ini masih yang kedua. Nah, ini. Kalau soal yang terakhir, dia ada istri, ibu, bapak, 5 anak. Anak laki dan 3 anak perempuan. Ya. Kalau ini berarti jelas, tadi disebutkan dalam Al-Quran ayat 11, An-Nisa, ibu bapak masing-masing dapat 1/6. Kemudian istri karena ada anak, bagiannya dapat 1/8. Ya, langsung dikalikan saja. Sisanya dibagi laki-laki dan perempuan dari anaknya. Gunakan rumus tadi lidzakari mislu hadzil unsayain ya. Bahwa laki-laki itu bagiannya adalah 2 dibanding perempuan. Oke. Saya kira ini untuk ulasan dari soalnya. Silakan dihitung betul 3 soal ini nanti di-share di grup untuk evaluasi kita ya. Silakan open lagi untuk pertanyaan. Saya persilakan. Ya, sampai di sini memang tidak ada case ya. Tidak ada persoalan. Oke. Ini belum lagi posisi hartanya itu adalah harta yang produktif ini. Ya, Ustadz sudah kembangkan bagaimana harta waris yang produktif itu kemudian dikembangkan. Nah, keuntungan dari usahanya itu dibagi sesuai dengan bagian waris. Itu formula baru ya, yang sedang Ustadz kembangkan berkaitan dengan bagaimana ilmu kewarisan berkaitan dengan harta yang produktif. Oke, saya kira di sini nanti kita dalami masing-masing, di-share di PowerPoint-nya agar kita bisa dalami lagi ya setelah
pertemuan ini. Besok kita langsung lagi pertemuan untuk bagian suami istri ya. Jadi saya kira langsung itu nanti. Oke, open pertanyaan lagi silakan. Barangkali ada pertanyaan. Back lagi. Silakan yang bisa di-unmute ya. Kita bisa dialog dari pertemuan yang kemarin juga, yang masih ada ditanyakan, dipersilakan. Ustadz, ini cara baginya gimana Ustadz? Misalkan ada uang ya, ada uang 100 juta. Nah, memiliki bapak, ibu, istri, dan anak-anak. Jadi tidak punya tidak punya saudara. Tadi dijelaskan bahwa bapak ibu mendapatkan 1/6, karena istri punya anak dia mendapatkan 1/4. Jadi yang harta 100 juta ini Ustaz, cara baginya gimana Ustaz? Apakah dibagi 1/6 dulu? Kalau dibagi 1/6 kan itu jadi berkurang kan hartanya. Iya. Jadi pas setelah berkurang, apakah dibagi lagi 1/4 ke istri gitu Ustaz? Ya. Jadi intinya ketika mereka posisinya sebagai ashabul furud atau bagian waris yang disebutkan secara jelas, langsung dikalikan. Misalnya 1/4 dikali 100. Masing-masing ibu bapak tadi 1/6 dikalikan 100. Sisanya diberikan kepada anak sebagai asobah. Caranya begitu. Cara menjalankannya. Berarti ibu berarti 100 juta dibagi 6 juga. Betul. Dan istri juga dibagi istri juga 100 juta dibagi 4 gitu Ustaz. Betul. Ya, itu caranya begitu. Sisanya semua nanti ketika sudah dibagi semua, berikan kepada asobah. Ya, rumusnya asobah, kalau laki perempuan gunakan 2/1. Nanti kita akan dalami ketika sudah masuk di bagian anak ya. Menarik nanti. Kalau misalnya anaknya 2, laki 1 perempuan, tinggal aja laki dibanding laki banding perempuan. Berarti apa? 2/1. 2 banding 2 banding 1. Dijumlah saja itu. 2 tambah 2 tambah 1 berarti kan berapa? 5 kan? Berapa bagian masing-masing anak laki dan perempuan? Anak laki-laki bagiannya adalah 2/5 dikali harta sisa. Caranya gitu. Bagian anak perempuannya berapa? Ya, 1/5 dikali harta sisa. Ya, ini kalau kita mempelajari matematika, ini matematikanya sederhana sekali karena aritmatika yang sederhana ya. 1/8, 1/4, 1/6, 1/3. Hartanya kan langsung bisa dikalikan. Jadi ke sana. Gitu ya Arya. Jadi halo Arya. Nah, Ustaz. Ya, jadi case bagaimanapun itu bisa kita selesaikan ya, karena ilmunya betul-betul standarnya dari Allah. Tidak ada persoalan kalau kita mengerti ini. Yang menjadi persoalan itu adalah masyarakat tidak menemukan siapa orang yang bisa dijadikan rujukan bagi mereka ketika ada persoalan waris. Nah, hartanya sudah diambil oleh yang lain, akhirnya terjadi konflik itu. Oleh karena itu, kalau sudah masuk di pengadilan, itu sebenarnya betul-betul sudah terjadi persoalan di antara ahli waris. Oleh karena itu, mengapa Ustadz dirikan waris center? Tujuannya adalah untuk menyelesaikan persoalan waris melalui non-litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan, ya melalui musyawarah, tapi ada bimbingan tadi. Nah, nanti antum semua dari berbagai provinsi itu bisa langsung nanti open kantor
jadikan ruang tamunya itu biar lebih manfaat ya. Ruang tamunya biar tidak kosong terus. Ya, jadikan kantor waris center agar masyarakat bisa datang. Kalau posisi corona sekarang online saja ya, opennya. Silakan yang mau konsultasi kewarisan, mainkan medsosnya ya di Facebook, ya Instagram, ya silakan kerjasama dengan yang bisa desain ya. Kita bikin flyer, kirim ke medsos kita, kan nanti masyarakat akan merespon itu ya ketika ada persoalan. Ya intinya memang kadang-kadang masyarakat itu malu, maka dia butuh melalui online. Kadang-kadang mereka pura-pura dulu, Ustaz saya cuma belajar dulu, bukan bagian waris saya, padahal itu warisnya sendiri. Ya, jadi ke sana. Intinya kita betul-betul jemput bola, bantu masyarakat ketika mereka merindukan siapa orang-orang yang bisa membantu ketika ada persoalan waris. Itu Arya ya. Jadi semua di TOT ini kenapa menurut Ustadz ini menjadi penting? Karena agar betul-betul mengetahui bagaimana praktek dan bagaimana cara menyelesaikan ketika ada persoalan di masyarakat. Ini penggabungan dua mata kuliah sebenarnya. Satu mata kuliah hukum kewarisan Islam, kemudian yang kedua mata kuliah hukum kewarisan Islam di Indonesia. Bagaimana hukum waris itu di-apply dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Ya, itu ke sana. Oke, yang lain saya persilakan. Selain Arya, yang akhwatnya juga bisa bertanya ya. Silakan. Pak Ustadz, saya live dulu ya. Soalnya suaranya putus-putus. Iya Pak. Terima kasih Pak Hari. Iya, ya. Ya, salam ke Ibu. Ya, Oke. Baik. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan yang lain. Ayo Davi, ada lagi yang perlu ditanyakan? Oke, kalau sudah nanti bisa lanjut dikerjakan soalnya ya. Jadi ini tinggal diulang-ulang, didalami lagi, insya Allah sudah mahir lah. Tinggal nanti bagaimana gaya selingkungnya, cara kita untuk menyelesaikan case-case yang terjadi di masyarakat. Udah itu aja. Sudah bisa jalan langsung ya. Oke, saya kira itu. Jadi banyak sebenarnya ini kalau Ustadz open semua, ini yang banyak yang mau ikut ya. Cuma memang Ustadz batasin pesertanya. Ya, berikutnya baru kita open secara umum ya. Ini spesial untuk yang awal-awal ya, karena Ustadz ingin mendalami semua ya adik-adik Ustadz lah, biar semakin mahir ya, keilmuan keagamaan khususnya kewarisan Islam. Oke, kalau sudah saya kira cukup. Intinya demikian di pertemuan yang ketiga. Mari kita berdoa di akhir ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi satu ilmu yang barokah buat kita, bermanfaat untuk diri, keluarga, dan masyarakat kita secara menyeluruh ya. Dan mudah-mudahan dari kemudahan adik-adik bergabung dan istiqomah di dalam kursus ini, itu memudahkan langkah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan
Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Baik, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz.